Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan ayat tentang hasil tergantung usaha klien Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8-11. Isi kandungan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8 dan 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ilmu dan ketetahuan Allah ayat 8-9. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal baik yang nyata maupun yang gaib, termasuk isi rahim makhluknya dan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Di alam semesta ini, segala sesuatu telah diatur dan berjalan dengan presisi yang mutu, sesuai dengan ukuran serta ketetapannya. Pemahaman mendalam terhadap sifat Allah Al-Alim Maha Mengetahui dan Maha Tinggi mengajarkan manusia untuk senantiasa bersikap jujur, ikhlas, dan berhati-hati dalam bertindak, sekaligus menanamkan sikap tawakal yang kuat setelah melakukan usaha yang maksimal. Selanjutnya yaitu isi kandungan surat Ar-Ra'd ayat 10 dan 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ayat ini mengandung pengawasan mutlak dan hukum perubahan. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengawasan yang mutlak atas seluruh makhluknya, di mana tidak ada perbedaan baginya antara perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas setiap ucapan, niat, dan tindakannya. Di sisi lain, Allah juga menegaskan prinsip utama bahwa Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah keadaan diri mereka sendiri, yang menekankan pentingnya motivasi internal, kerja keras, dan tanggung jawab pribadi untuk terus berkembang. Kajian tafsir Surah Ar-Ra'd ayat 8. Surah Ar-Ra'd ayat 8 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa sesuatu yang terdapat dalam rahim termasuk setiap perkembangan, pertambahan maupun pengurangannya. Semua ciptaannya berlangsung sesuai ukuran, ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dengan sempurna. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan karena seluruh alam semesta berada dalam pengaturan dan pengetahuan Allah yang sangat teliti. Kajian tafsir Surah Ar-Ra'd ayat 9. Surah Ar-Ra'd ayat 9 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Al-Kabir yang maha besar dan Al-Muta'al yang maha tinggi. Kebesaran dan ketinggian Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Semua makhluk, kekuatan, dan urusan yang dianggap besar oleh manusia tetaplah kecil di hadapannya. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan manusia untuk menyadari keagungan Allah, menumbuhkan rasa kagum, tunduk, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Baik, selanjutnya ada kajian tafsir surat Ar-Ra'd ayat 10. Surat Ar-Ra'd ayat 10 menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang dirahasiakan maupun yang dinyatakan, baik yang dilakukan pada malam hari maupun siang hari. Allah juga menugaskan malaikat untuk menjaga manusia dari depan dan belakang atas perintahnya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah kepada keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri berusaha mengubah keadaan dan perilaku mereka. Jika manusia mengubah dirinya menuju kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan. Sedangkan jika mereka memilih keburukan, maka akibat buruk juga akan menimpa mereka sesuai dengan kehendak Allah.
Selanjutnya ada kajian tafsir surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11 menjelaskan bahwa ketika Allah menghendaki azab atau keburukan bagi suatu kaum akibat perbuatan mereka sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Ayat ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang lalai dan tetap berbuat maksiat meskipun Allah telah memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperoleh ampunan. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa memperbaiki diri, menaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan yang dapat mendatangkan azabnya. Jadi, surah Ar-Ra'd ayat 10 hingga 11 mengajarkan bahwa perubahan hidup tidak akan terjadi dengan sendirinya. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki diri, dan hasil yang diperoleh sangat bergantung pada usaha, kesungguhan, serta pilihan yang diambil oleh setiap individu. Selanjutnya mengenai urgensi sikap optimis atau at-tafaul dalam BK Islam. Pentingnya sikap selalu berpikir positif dalam bimbingan konseling Islam. Sikap selalu berpikir positif merupakan kebalikan dari rasa mudah putus asa. Sikap ini diartikan sebagai keyakinan kuat akan adanya hal-hal baik dan kemampuan untuk selalu melihat sisi terang dalam kehidupan. Dalam penerapannya, keyakinan ini harus berjalan beriringan dengan usaha nyata, sebab berharap tanpa usaha hanyalah sebuah angan-angan kosong, sedangkan berusaha tanpa keyakinan akan membuat seseorang cepat menyerah. Dalam layanan bimbingan, sikap ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada diri orang yang dibimbing, untuk menekankan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya melalui pertolongan Tuhan. Berikutnya mengenai manfaat sikap optimis klien dalam konseling. Yang pertama, yaitu sebagai daya penggerak utama, menjadi pendorong individu untuk menjalani hidup dan mengoptimalkan potensi pikiran sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menciptakan perubahan perilaku positif, membentuk pemahaman baru, serta membantu proses pembersihan jiwa dan juga pikiran. Yang ketiga, mencapai kemandirian pribadi. Klien mampu mengelola potensi secara mandiri, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Yang keempat, yaitu menjaga kesehatan jiwa dan mental, membantu jiwa mencapai ketenangan, sikap terbuka, dan juga siap untuk menerima bimbingan. Yang kelima, yaitu mengatasi masalah kurangnya percaya diri. Melalui pendekatan zikir dan bimbingan keagamaan, klien dibimbing untuk mengubah mentalitas minder menjadi optimis. Dan yang terakhir yaitu menjangkau tujuan jangka panjang. Klien dapat beradaptasi secara efektif dengan diri sendiri serta lingkungan demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, yang terakhir mengenai kesimpulan. Dalam bimbingan dan konseling Islam, perubahan positif pada diri seseorang dimulai dari keyakinan bahwa Allah mengetahui segala hal tentang kita secara sempurna, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati. Namun, perubahan tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya kemauan, kesadaran, dan usaha nyata dari dalam diri kita sendiri sebagai penentu keberhasilan. Pada akhirnya, keberhasilan nyata akan terwujud ketika kita mampu menyatukan tiga sikap utama, yaitu selalu berprasangka baik dan penuh harapan, bekerja keras dengan sungguh-sungguh, serta berserah diri sepenuhnya atas segala hasil yang digariskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.